Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di channel Adreng, di tempat kita ngobrol seputar hal-hal pemikiran-pemikiran yang menarik ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang oksidentalisme. Oksidentalisme. Apa sih oksidentalisme itu? Oksidentalisme itu dari kata serapan oksiden, artinya barat. Sebenarnya oksidentalisme itu adalah sebuah disiplin ilmu atau teori ataupun gagasan yang khusus mempelajari tentang barat. Itu ya. Nah, teori ini atau pemikiran gagasan besar ini, oksidentalisme itu pertama kali digagas secara komprehensif dalam sebuah catatan berupa buku ya oleh Hasan Hanafi. Meskipun memang benih-benih oksidentalisme ini jauh ada atau ada sebelum gagasan ini dibukukan atau menjadi sebuah buku yang memuat konsep teoritis tentang oksidentalisme. Nah, kalau dalam bukunya Hanafi, apa itu oksidentalisme? Oksidentalisme itu sebenarnya al-istighrab, yaitu tentang barat, ilmul istighrab. Ma makna al-istighrab? Al-istighrab itu huwa ilmu alladhi yahdifu ila tahwili mawqifina ila al-gharbi. Artinya oksidentalisme atau al-istighrab ini cara pandang kita terhadap barat. Barat itu siapa? Barat itu yang mana gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh kepada pembahasan pokok, analisis yang mendetail ya, kita mulai dari pengantar dulu kali ya. Dari apa namanya? Intro dulu lah. Jadi begini, pemikir seperti Hanafi, seperti Edward W.D. Said, misalnya Edward Said yang membuat buku yang berjudul Orientalism dan semacamnya, pemikir-pemikir yang sedemikian, itu menangkap bahwa di era kolonial, penjajahan kolonialisme, penjajahan yang berbentuk sifatnya secara fisik itu beralih kepada penjajahan yang sifatnya non fisik, seperti itu. Misalnya kata Edward W.D. Said seperti itu, dan banyak pemikir yang lain mengatakan seperti itu. Nah, lahirnya orientalisme ini bukan semata-mata pergerakan yang orisinil memuat dalam bentuk kajian ilmiah, akan tetapi mengandung di dalamnya nuansa-nuansa politis dan neokolonialisme, seperti itu. Pasalnya, tidak seutuhnya saintifik atau ilmiah misalnya begitu, tetapi ada muatan-muatan politis dan bersifat menjajah kolonial gitu ya. Oh ya, sekedar diketahui bahwasanya kolonial itu dimulai sekitar era abad 16 itu ya. Abad 15 sekian, jadi hitungannya abad 16 itu penjajahan fisik, artinya orientalisme atau orientalisme ini diinisiasi sebagai proyek penjajahan yang baru atau neokolonialisme kalau bahasanya Bung Karno misalnya begitu ya. Bentuk penjajahan yang bersifat teoritis yang dilembagakan oleh para ilmuannya dan semacamnya. Tetapi nanti perlu kritis juga kita bahwa tidak semuanya oriental. Oriental itu sekelompok ilmuwan yang mengkaji tentang Timur. Timur itu siapa? Timur itu meliputi ada wilayah,
cara pandang dia sebagai lawan tanding kepada Barat. Misalnya kayak Islam, itu Islam digambarkan sebagai lawan dari Barat gitu, atau seperti spiritual kejawen misalnya. Cara pandangnya kan agak sedikit mistik menurut pandangan kaum Oriental gitu. Artinya tidak ilmiah, tidak saintifik dan semacamnya. Nah, nuansa-nuansa seperti ini itu nuansa-nuansa Timur, seperti Buddhism gitu, atau seperti Taoisme, Konfusian dan semacamnya ya. Jadi kalau dalam cara berpikir itu, kalau dalam filsafat, cara berpikir Barat itu yang rasionalisme dan materialism, ya positivisme dan semacamnya begitu ya. Kalau secara wilayah itu meliputi Eropa. Karena begini, Barat itu maksudnya Eropa. Eropa sebagai warisan, budaya warisan daripada Romawi kuno dan Yunani kuno tadi ke belakang lagi. Nah, itu Barat maksudnya seperti itu. Meskipun memang dari perkembangannya sampai era ini antara Timur dan Barat itu sudah ya tidak bisa terlihat dengan jelas ya. Misalnya, dia orang Eropa, berarti dia orang Oriental. Belum tentu juga, karena banyak orang-orang Barat, orang-orang Eropa misalnya, yang berkeyakinan atau memiliki atau memegang pandangan hidup tentang ajaran-ajaran Timur, seperti Zen misalnya. Banyak tokoh-tokoh Zen Master, Buddhisme, atau tasawuf falsafi dan semacamnya begitu ya. Itu dalam perkembangannya, dalam pembahasan yang lain lagi. Nah, kembali pada Oksidentalisme. Oksidentalisme, orang-orang seperti Hanafi, seperti Edward Said, dan semacamnya ini, kenapa kita, bangsa Timur itu, tidak membuat lembaga sedemikian, teori tandingan, yang membuat perlawanan, atau setidaknya kalau kita perhalus, memberikan alternatif cara pandang lain kepada Barat gitu ya. Karena begini, apa-apa itu selalu diukur dengan Barat. Misalkan standar kemajuan negara yang maju, ya standar kemajuannya ala Barat. Standar negara yang ideal menurut Barat. Standar ilmiah dalam lembaga riset atau lembaga pendidikan dan lembaga riset yang semacamnya menurut standar Barat. Epistemologi pengetahuan, ilmu pengetahuan menurut standar Barat. Nah, jadi ada semacam Eropa sentris gitu, cara pandang world view, artinya cara pandang umum manusia itu memiliki titik sentral yaitu Barat. Sehingga yang di luar itu, di sisi lain seperti bangsa Timur misalnya, tidak memiliki kemandirian bahkan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, misalnya sebagai bangsa Timur. Karena ya, kalau kita belajar, kalau pencapaian orang-orang Barat itu material misalnya, pencapaian material, orang Timur itu bisa saya katakan pencapaiannya itu dalam bentuk kesadaran. Jadi ada sedikit gambaran yang berbeda. Sebenarnya yang mana yang lebih baik dalam konteks kehidupan yang sudah berkembang? Memang idealnya kita menggabungkan keduanya. Ada komparasi, ada elaborasi keduanya ya, agar kita lebih bijaksana dengan porsinya, dengan ukurannya masing-masing begitu. Oke, kembali lagi kepada Oksidentalisme. Jadi kenapa tidak membuat sebuah lembaga atau sebuah teori atau sebuah apapun itu yang mewadahi bangsa-bangsa Timur, orang-orang Timur, seperti Islam khususnya, karena Hanafi itu orang Islam ya, yang menilai Barat itu
secara epistemologis, secara keilmuan gitu. Bahwa Barat itu berdiri seperti sekarang itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya atau pengaruh sejarahnya gitu. Artinya dia bukan peradaban yang ideal gitu, memiliki banyak kekurangan-kekurangan juga. Misalnya kalau kita mengikuti pemikiran-pemikiran Syed Hussein Nasr misalnya begitu ya. Kritiknya terhadap kehidupan atau pola pandang manusia-manusia modern atau orang-orang modern misalnya, dia kehilangan sisi ruhaniahnya. Kita memang maju dari sisi teknologi, dari sisi mesin, kemajuan, dan semacamnya. Tetapi orang-orang modern itu kehilangan ruh dalam kehidupannya, kehilangan spirituality, kehilangan spiritualitas. Begitu misalnya. Nah, jauh atau lama ya, termasuk Islam misalnya didefinisikan, atau bangsa timur lah secara umumnya, didefinisikan oleh Barat gitu. Kalau kita orang Indonesia, misalnya kita hidup di zaman dulu, kita menyembah pohon, yang sebenarnya secara hakikat ya kita tidak menyembah pohon, dibilang animisme, dinamisme, dan semacamnya, keyakinan-keyakinan seperti itu. Nah, definisi-definisi seperti itu kan definisi yang datang dari the other, atau orang lain, atau pihak luar gitu, bukan yang datang daripada ego kita, atau diri bangsa, sebagai bangsa, kedirian kita, atau sebagai manusia, kedirian ego kita, mendefinisikan diri kita. Kemudian, apa namanya, misalnya kayak Clifford Geertz, Mark Woodward, itu mengatakan ada tipologi muslim atau yang santri, abangan, priai, dan semacamnya. Dikotomi-dikotomi seperti ini kan lahir dari the others, dari pihak luar, pihak lain, yang bukan dari diri kita sebenarnya kan gitu. Nah, Oksidentalisme ini memberikan alternatif cara pandang kepada kita. Yuk kita melihat Barat dengan objektif, dan kita melihat diri kita dengan objektif juga. Nah, dalam bukunya, kalau saya sederhanakan ya, ada tiga proyek, ada 3 agenda besar dalam pemikiran Hanafi itu. Yaitu yang pertama, sikap kita terhadap turos atau al-warosah. Al-warosah itu warisan ya. Dari bahasa Arab artinya warisan. Warisan apa? Tentu bukan warisan harta benda, tapi warisan cara pandang, warisan epistemologi ilmu, warisan kebudayaan dan semacamnya yang datang daripada ulama-ulama kita atau imam-imam terdahulu kita atau orang-orang alim terdahulu kita dalam Islam. Itu tempatnya, proyeknya ada pada al-warasah, turos. Yang pertama agendanya tentang ini. Apa agendanya tentang turos itu? Yaitu sikap kita tentang warisan. Kata Hanafi begini dalam buku Oksidentalisme itu ya, bahwa sebuah warisan keilmuan itu, warisan tradisi keilmuan itu bukan merupakan warisan benda mati yang dia sudah final atau ditutup pintu ijtihad misalnya gitu, atau ditutup pintu ijtihad ya begitu ya, semua tidak boleh menafsirkan, tidak boleh berijtihad, tidak boleh berpikir di luar kotak, out of the box misalnya. Oh tidak, karena warisan keilmuan itu bukan benda mati yang perlu terus kita perbaharui, kita sesuaikan, dan kita relevansikan, kontekstualisasi dengan kehidupan waktu dan zaman kita saat ini. Misalnya tentang warisan cara pandang fikih di zamannya Imam Syafi'i misalnya, itu konteks zamannya berbeda dengan zaman kita, berbeda. Nah, sikap-sikap seperti ini yang diajak oleh Hanafi dalam buku Oksidentalisme itu untuk kita sesuaikan lagi. Bahasan-bahasan tentang
teologi misalnya, tentang akidah gitu. Itu yang perlu disesuaikan lagi. Kalau bahasa bukunya siapa itu, Rethinking Islam, itu memikirkan kembali Islam, ya kira-kira mengkontekstualisasikan dengan kehidupan kita saat ini. Lalu yang pertama itu sikap kita terhadap al-warasah, terhadap turos ya. Lalu ada sikap kita terhadap barat, al-gharbi itu. Gimana cara pandang kita terhadap barat? Yang ada tipologi orang-orang yang menolak barat secara dekonstruktif, misalnya dia menolak, menggebiah uyah gitulah, anti terhadap barat misalnya. Ini bid'ah, itu bid'ah, maka ini bid'ah gitu. Tapi dia menggunakan fasilitas-fasilitas barat misalnya. Teori itu kafir, bid'ah dan semacamnya, teori-teori yang datang dari barat misalnya tentang apa? Kok saya jadi lupa ya, tentang Marxisme, tentang ya dan semacam itu, tentang kapitalisme dan semacamnya ya. Nah, gimana sikap kita terhadap hal-hal yang datang dari barat, pemikiran dan semacamnya? Barat itu meliputi pemikirannya, cara pandangnya, teoritisnya, tapi kita kerucutkan saja ya dalam bahasan yang terbatas ini pada cara pandangnya aja, pada teorinya aja. Gimana sikap kita terhadap itu? Kira-kira bahasanya seperti itu, bahasa Hanafi. Kita menolak mereka, misalnya orang yang kaku dalam memahami agama Islam, misalnya. Dekonstruktif, menolak itu anti sama sekali. Tetapi perlu penyaringan, kata Hanafi itu kira-kira perlu disaring ulang. Tidak semuanya yang datang dari barat itu jelek, seperti apa yang disampaikan Cak Nur juga ya, Nur Khalis Majid. Tidak semuanya yang datang dari sana itu baik, dan tidak juga semuanya yang datang dari sana itu buruk. Jadi perlu selektif, perlu kita pilih gitu agar bijaksana. Teori-teori barat misalnya tentang cara berpikir ilmiah itu, cara mereka meneliti, meriset, itu kan sangat-sangat sangat-sangat teruji dan terukur. Misalnya, kalau kita menggunakan epistemologi intuisi, misalnya irfani, untuk mengukur jarak Indonesia ke Ka'bah, ke Mekah, itu kan pakai intuisi kan tidak presisi ya. Kalaupun bisa, tapi itu kan merupakan sesuatu yang khusus bagi orang-orang tertentu. Nah, menurut ilmu-ilmu modern misalnya, cara menghitung jarak gitu kan ya. Kan itu kan lebih terukur. Maksudnya tidak semuanya yang datang dari barat itu jelek, dan tidak semuanya itu bagus misalnya. Misalnya salah satunya yang datang dari barat itu minusnya, kalau katanya Said Hussein Nasr, kehilangan ruhani dalam dimensi kehidupan ini. Oke, maju dari sisi teknologi misalnya, tapi kehilangan spirituality, kehilangan ruhnya gitu ya. Yang pertama itu sikap kita terhadap al-warasah. Yang kedua tentang barat yang datang dari di luar timur atau barat gitu. Lalu yang ketiga, proyek yang ketiga itu sikap kita terhadap realitas, al-waqi katanya. Sikap kita terhadap realitas tuh gimana? Jadi semuanya ini keterikatan, keterhubungan, proyek yang selalu terhubung. Sikap kita terhadap realitas saat ini. Realitas kita bagaimana? Ya masih ada orang yang memahami tentang ijtihad ulama itu mungkin sama seperti kitab suci ya, tanpa dia sadari. Pendapat ulama ini aku yakin mutlak benar gitu. Semua yang datang dari barat salah pasti, misalkan begitu. Atau sebaliknya, dia
dia liberalis gitu. Kita harus meniru Barat gitu, bersikap seperti Barat dan semacamnya. Dia anti terhadap warisan-warisan pemikiran klasik ulama Islam. Begitu ya. Itu memang merupakan proyek yang panjang. Itulah Oksidentalisme, tentang Oksidentalisme. Dia Hanafi itu mencoba menawarkan kepada kita alternatif cara pandang atau bahkan sebuah perlawanan untuk Orientalisme, katanya begitu ya. Kalau saya analisis, menurut saya pribadi, Oksidentalisme ini sebagai tandingan epistemologis. Kita itu kehilangan epistemologi ilmu pengetahuan yang menciptakan fondasi pokok keberagamaan kita itu menjadikan ilmu-ilmu yang eksakta misalnya. Kita tahu ya, di eranya Abbasiyah, misalnya di eranya Abbasiyah, ada ulama-ulama seperti Ibnu Sina, Ibnu Avicenna itu yang ahli pengobatan juga dia, seperti Al-Biruni, Al-Khwarizmi, Al-Biruni yang mampu mengukur, jadi dia mampu mengukur luas bumi misalnya gitu. Jadi ceritanya begini, Al-Biruni itu untuk pergi ke Mekah, dia harus pergi kemana gitu arahnya bersama sebuah rombongan. Untuk mengetahui arah Mekah itu di mana, jadi dia mengukur luas bumi, luas keliling bumi ini ya. Itulah cerita yang lain. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ulama-ulama dulu itu dengan keyakinannya kepada Al-Quran, dengan keyakinannya kepada hadis, dengan keyakinannya kepada warisan-warisan terdahulu mereka, itu mampu menciptakan ilmu-ilmu seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu geometri, dan semacamnya itu kalau kita pelajari ya. Bahwa orang Barat itu, sains yang ada sekarang ini, di Barat itu dia dibantu atau sumbangsihnya dari orang-orang Islam. Tapi orang-orang Islam sekarang hanya mampu mengklaim dan menjadi pasar yang menikmati produk ya. Menikmati produk dalam artian yang negatif, artinya kita tidak bisa mampu membuat, kita hanya mampu menunggu untuk membeli saja gitu. Kita jadi pasarnya. Padahal ulama sebelum kita itu sudah mampu membuat hal-hal semacam itu dari dasar-dasar keyakinan mereka kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ilmu-ilmu Islam semacamnya ya. Dan sekarang kalau kita mengakui realita kita, kalau hanya mampu melahirkan ulama-ulama yang misal ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli tarikh. Kalau ahli tarikh Islam, saya tidak mengatakan itu jelek, tentu itu sangat bagus, tetapi saya rasa itu sendiri sudah cukup. Dan yang kekurangan di kita itu bagaimana epistemologi ilmu pengetahuan yang diambil dari ilmu-ilmu usuluddin ini bisa mendorong, memotivasi, dan menginspirasi seorang pemikir atau ulama-ulama yang menjadikan itu sebagai ilmu-ilmu yang manfaatnya jelas. Seperti ilmu-ilmu eksakta misalnya gitu. Itu kan PR kita. Padahal sebelum kita itu, di era kejayaan Abbasiyah itu sudah ada yang mencontohkan seperti itu kan misalnya kan. Apa yang hilang dari kita yang membuat kita seperti ini. Nah gitu ya. Oke, itu saja. Saya kira pembahasan tentang Oksidentalisme. Mohon maaf saya lama nggak bikin konten karena ada kesibukan dan lain hal. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.